Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 555123001. Pada hari ini saya akan membuat video tentang uji Glasser. Tetapi sebelumnya, apa sih uji Glasser itu? Jadi uji Glasser adalah uji untuk mengetahui apakah suatu data itu mengalami gejala heteroskedastisitas atau tidak. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama tentunya kita buka terlebih dahulu ya eh, data respondennya. Ini saya buka di Excel, kita copy saja semuanya. Nah, setelah kita copy, kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di bagian data view-nya ini langsung saja kita paste. Nah, setelah keluar seperti ini, kita beralih ke variable view ini. Kita rename aja langsung ini menjadi X1, X2, dan Y. Type-nya tidak akan kita apa-apakan. Width-nya kita ganti menjadi 6, kita turunkan semua. Kemudian desimalnya juga kita nolkan semua. Nah, label ini kita beri nama sesuai dengan datanya tadi. X1 itu dia tadi untuk komunikasi internal. X2 untuk motivasi kerja. Dan Y untuk kepuasan kerja. Values-nya tidak akan kita apa-apakan, missing-nya juga tidak akan kita apa-apakan, columns-nya ini kita sesuaikan, kita samakan dengan width. Kita ganti menjadi 6. Align-nya tidak akan kita apa-apakan, measure-nya kita ganti menjadi scale. Role-nya tetap input. Nah, setelah kita edit seperti ini, langkah pertama itu kita masuk ke analyze, setelah itu regression, dan linear. Nah, bisa kita lihat ya, ada dua kotak di sini, yaitu kotak dependen dengan independen. Kita klasifikasikan saja sesuai dengan datanya. Independen itu kita masukkan X1, motivasi kerja kita masukkan juga, lalu di dependen ini kita masukkan variabel Y. Nah, statistik tidak akan kita apa-apakan, plot juga tidak akan kita apa-apakan, plot tidak akan kita apa-apakan. Di save ini baru kita di bagian residual unstandardized ini kita checklist. Dan continue lalu oke. Nah, ini dia muncul ya hasil regressionnya. Nah, kita tutup dulu outputnya. Nah, dia akan muncul res_1 ini ya. Kemudian langkah kedua kita masuk ke transform, compute variable. Nah, di target variable ini kita tuliskan abs_res. Nah, setelah itu di function ini ada all, kita klik, kemudian di bawah function ini kita klik abs. Nah, dua-duanya ini akan kita naikkan ke numeric expression ini menggunakan tombol ini. Nah, muncul ABS tanda tanya. Tanda tanya ini akan kita ganti dengan unstandardized tadi. Caranya kita klik saja, kemudian kita masukkan. Nah, setelah itu baru oke. Ini dia hasil regression kedua, dia muncul compute ABS res seperti ini ya. Kita minimize lagi. Langkah ketiga, nah dia munculkan seperti ini. Langkah ketiga atau yang terakhir itu sama dengan yang pertama, yaitu kita kembali ke analyze, regression, dan linear. Nah, bedanya di kotak dependen ini kita akan ganti dengan abs_res ini. Jadi kita keluarkan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan yang abs_res. Statistik tidak akan kita apa-apakan, plot juga tidak akan kita apa-apakan, save-nya ini kita hilangkan checklist ini. Checklist unstandardized-nya kita hilangkan. Kemudian di continue dan oke. Nah, ini dia hasil regression ya. Kita lihat di koefisien ini di bagian signifikasi ini. Jadi untuk uji Glasser ini, kalau misalkan hasil uji signifikasinya itu dia lebih dari 0,05, berarti itu tidak mengalami gejala
heteroskedastisitas. Tetapi kalau misalkan hasil uji signifikasinya itu kurang dari 0,05, itu berarti dia mengalami gejala heteroskedastisitas. Bisa kita lihat di sini variabel komunikasi internal itu hasil uji signifikasinya sebesar 0,297, di mana itu kan lebih dari 0,05. Jadi, berarti komunikasi internal ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Lalu untuk variabel motivasi kerja, kita lihat lagi hasil uji signifikasinya itu sebesar 0,389, di mana itu kan, lebih ya, lebih dari 0,05, yang berarti lagi motivasi kerja ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Nah, jadi dapat disimpulkan kedua variabel ini itu dia tidak mengalami, gejala heteroskedastisitas karena hasil uji signifikasinya itu lebih dari 0,05. Baik teman-teman, itulah ya hasil uji Glasser kita tadi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.